Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 Manajemen Resiko, yaitu yang terdiri dari Aldi Prayoga, Antika, Erika, Sri Fatmawati, dan saya sendiri Dian Artia. Nah, yang pertama itu dimulai dari pendahuluan. Nah, manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menentukan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Indores 2008. Nah, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan berlandaskan syariah yang fungsinya sendiri untuk mengumpulkan, mengelola dana, dan masyarakat yang mempercayakan keuangannya kepada bank syariah dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada masyarakat melalui pembiayaan. Sebagai lembaga intermediari, perantara antara penghimpun dana dan penyalur dana, seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal, perbankan yang perkembangannya sangat pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksasi yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai perbankan syariah dan manajemen resiko. Perbankan dan pengelolaan risiko. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah ialah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariat Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan Hadis. Pengelolaan manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan beberapa proses manajemen risiko, yaitu dengan proses yang pertama, identifikasi, yang kedua, pemantauan, yang ketiga, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko. Selanjutnya, kualitas penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko harus didukung dengan cara pengelolaannya. Pengelolaan manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Mengapa penerapan manajemen risiko pada perbankan itu sangat penting? Karena dalam menciptakan industri perbankan yang sehat dan terintegrasi, agar bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. Penerapan manajemen risiko yang tertib pada setiap bank pada gilirannya akan menciptakan industri yang semakin sehat. Neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan atau ekuitas perusahaan. Artinya, dari suatu neraca akan tergambar berapa jumlah harta, kewajiban, dan modal. Tujuan laporan keuangan syariah ini diperuntukkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Apa itu sistem bagi hasil? Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Jenis-jenis sistem bagi hasil yang pertama musyarakah, yang kedua mudharabah. Apa saja produk layanan perbankan? Mari kita sama-sama menilik rupa layanan perbankan syariah. Yang pertama, surat kredit berdokumen atau letter of credit atau LC. Yang kedua, bank garansi. Yang ketiga, inkaso. Yang keempat, clearing. Yang kelima, transfer. Yang keenam, safe deposit box. Dan yang ketujuh, uang elektronik atau stored value card.
Baik, sekian dari pembahasan kami. Untuk lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga kita semua bisa memahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi